Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Informasi seputar Jember dan sekitarnya selama sepekan kami hadirkan dalam Tajam Sepekan. Saya Primer Fantari, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Hujan disertai angin kencang menerjang daerah seputar wilayah Desa Ajung, Wirowongso, dan Kelurahan Tegal Besar pada Sabtu sore. Terlihat kondisi di Desa Ajung, Jember, banyak pohon dan tiang listrik tumbang sesaat angin puting beliung melewati wilayah tersebut. Bahkan beberapa rumah warga juga terkena dampak angin tersebut. Pasca kejadian, warga langsung bergotong royong membersihkan wilayah yang berdampak. Di wilayah Ajung, beberapa tempat yang terpapar antara lain tiang listrik, gudang tembakau, atap gudang PTBN, hingga pohon tumbang. Menurut salah seorang warga, saat kejadian hujan turun secara tiba-tiba dengan disertai angin kencang. Banyak pohon yang tumbang di tengah jalan dan diikuti dengan tiang listrik dan tiang penerangan jalan umum yang juga roboh. Dan jam berapa tadi nih Pak? Jam 3. Jam 3 ya? Iya. Awalnya gimana Pak? Hujan apa? Ya hujan, langsung diiringi angin itu. Ya? Iya. Apa aja Pak yang sekitar sini yang berdampak tadi? Selain pohon? Pohon itu gudang mas, gudang kering roboh semua. Oh, ya, yang di sebelah. Tapi untuk korban jiwa nggak ada Pak ya? Korban jiwa nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Pengendara nggak ada Pak ya? Nggak ada, selamat semua. Dalam kejadian Sabtu sore tersebut juga terjadi pemadaman listrik massal di berbagai wilayah Jember. Hal ini diakibatkan banyaknya tiang listrik yang roboh terkena angin kencang. Dari Ajung, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Salah seorang warga Kelurahan Tegal Besar, Kaliwates, Jember, Wahyu, menyampaikan jika kejadian angin kencang diawali dengan langit gelap dan hujan gerimis. Kejadian tersebut berlangsung sekitar 10 menit. Warga sangat ketakutan dan tidak berani keluar rumah. Sekitar jam 3-an lah. Jam 3-an kurang lebihnya. Itu terus genteng-gentengnya itu jatuh semua? Ya udah kesingrap semua mas. Jadi berapa lama itu durasinya kira-kira? Kurang lebihnya sekitaran 10 menitan lah. 10 menit ya? 10 menit. Emang gelap ya, gelap. Jadi kita ya takut juga sama apa ya, berlindung lah istilahnya. Hal senada juga disampaikan oleh Yosista, warga Kecamatan Ajung. Angin kencang yang disertai hujan tersebut membuat banyak pohon roboh dan genteng rusak. Tadi anginnya gimana Mbak? Kayak puting beliung itu muter atau gimana tadi? Ke arah barat anginnya mas. Nggak muter ya? Enggak muter ya? Ke arah barat. Oh, itu tadi waktu kejadian sambil hujan deras atau? Iya, sama hujan deras. Hujan deras ya. Terus ini warga panik semua ya? Banyak yang rusak gitu ya? Iya. Yang rusak apa? Yang rusak apa aja? Ini genteng, terus ada di sana ya mbak, pohon-pohon ini. Oh, pohon tumbang gitu ya. Setelah ini setanya Mbak ada korban nggak? Kenapa? Setanya Mbak ada korban? Enggak ada. Cuman kerusakan aja. Tadi berapa lama kejadiannya kira-kira? Sekitar 10 menitan. 10 menit ya? Tapi itu yang kenceng, angin yang kencengnya 10 menitan. Oh gitu. Setelah itu anginnya baru ada ya? Iya. Setelah kejadian tersebut, warga pun bergotong royong membersihkan batang dan ranting pohon yang roboh, serta membantu warga yang atap rumahnya terhempak. Selain itu, petugas pekerja sosial masyarakat atau PSM Kecamatan Farida sudah berkeliling mendata rumah warga yang rusak. Data sementara ada 8 rumah warga yang atapnya terbang, diantaranya 2 rumah di daerah Ajung Kulon dan 6 rumah di Desa Ajung Wetan. Namun data tersebut masih bisa bertambah. Sebenarnya kalau yang dalam 1 tahun 2019 baru ini ya, 2019 baru sekarang ini. Awal kalau 2018 itu kemarin juga sempat ada beberapa kali angin puting beliung. Tapi yang terbesar kayaknya di Ajung ini ya. Iya, iya. Yang lebih banyak korbannya yang merata ini kayaknya. Banyak korban ini maksudnya korban tertimpa? Maksudnya korban, iya, rumah-rumah banyak yang rusak. Rumah rusak ya? Bukan korban jiwa enggak ada ya? Enggak ada. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.
Video amatir ini terjadi saat merekam detik-detik angin kencang menerjang Bandara Noto Hadinegoro Jember. Menurut data BMKG, angin berkecepatan 100 km per jam ini memporak-porandakan bangunan bandara tersebut. Puluhan pohon di sekitar bandara tumbang hingga akses jalan terputus. Butuh waktu kurang lebih 10 jam, pihak Bandara Noto Hadinegoro Jember melakukan normalisasi peralatan penerbangan, seperti navigasi. Pasalnya tidak sedikit alat penerbangan yang rusak seperti antena yang telah patah. Petugas sedikit kesulitan memulihkan peralatan penerbangan karena air yang berkubang dan merembes dari atap gedung. Pembersihan reruntuhan bangunan dikebut agar penerbangan tidak terganggu lagi. Kondisi bandara saat ini sudah bisa beroperasi. Peralatan telekomunikasi, navigasi, dan listrik bandar udara sudah kami normalkan tadi malam jam 1 sudah normal. Sehingga pagi hari ini sudah bisa pesawat landing. Cuma hambatan kita saat ini hanya jalan akses menuju bandar udara saja. Termasuk pembersihan runway, pembersihan apron tadi malam juga sudah dilaksanakan. Dilanjutkan tadi pagi jam 6, teman-teman juga sudah sweeping apron. Semuanya sudah clear sehingga penerbangan hari ini insya Allah bisa dilaksanakan. Atap, kemudian papan-papan reklame, kemudian ada beberapa antena, tetapi untuk antena sudah kami selesaikan. Untuk papan reklame dan atap serta plafon sementara kami belum bisa berbuat apa-apa. Kami masih menunggu nanti tukang ataupun alat dan bahan untuk dikerjakan. Sementara itu, petugas bandara juga melakukan pembersihan sisa pohon tumbang di akses jalan bandara. Bahkan sebuah tiang listrik roboh melintang di jalur utama bandara. Akibat angin kencang disertai hujan deras tersebut, beberapa ruangan di Bandara Noto Hadinegoro juga rusak. Di antaranya kantor maskapai Wings Air dan ruang tunggu bandara. Bahkan runway dipenuhi patahan pohon tumbang yang terbawa angin. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kondisi Bandara Noto Hadinegoro Jember yang porak-poranda tidak mengganggu jalannya penerbangan. Salah satunya maskapai Garuda yang tetap beraktivitas normal seperti biasa. Meski sistem penerbangan sempat terganggu, namun menjelang kegiatan penerbangan sistem kembali normal. Sugiarto, Station Manager Garuda Indonesia Jember mengaku pasca diterjang angin kencang, tidak satupun penumpang terpengaruh dengan kondisi Bandara Noto Hadinegoro. Ini dibuktikan dengan tidak adanya penumpang yang reschedule dan refund. Untuk penerbangan Garuda hari ini masih normal, Ibu. Dari Surabaya sudah mulai berangkat sebentar lagi. Jadi untuk Garuda tidak pengaruh untuk penerbangannya. Nggak ada dari Jembernya sendiri nggak ada yang cancel atau gimana Pak? Tidak ada. Hari ini untuk Garuda tidak cancel, normal. Sistem juga kita sudah berjalan normal semua. Jadi normal ya Pak ya? Iya, normal. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Kabar Bandara Noto Hadinegoro Jember yang porak-poranda dan akses jalan yang terputus sempat membuat calon penumpang cemas. Calon penumpang khawatir penerbangan Garuda akan dibatalkan. Pasalnya, calon penumpang harus jalan kaki karena ada tiang listrik yang melintang di tengah jalan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Hingga malam hari, petugas PLN terus memperbaiki kerusakan yang terjadi di Mumbul Sari. Hal itu dilakukan sejak terjadinya angin kencang beberapa waktu yang lalu yang membuat puluhan tiang listrik dan ratusan gardu rusak parah. Menurut Humas PLN Jember Ade mengatakan, perbaikan ini dilakukan dari siang hari hingga malam hari atau 24 jam, supaya secepatnya aliran listrik ke rumah warga bisa kembali normal. Dari data terakhir, tinggal 20.000 pelanggan dari sebelumnya 90.000 pelanggan yang terdampak pemadaman listrik. Tadi pagi sudah 12 penyulang, itu sudah recovery, jadi sudah menyala. Kemudian dari 849 gardu yang mengalami padam, itu kita sudah menyalakan 847 gardu. Kemudian kalau yang patah itu lebih kurang 43, sudah kita berdirikan kembali 29 tiang yang sudah berdiri kembali. Kemudian kalau pelanggan yang terdampak pada hari Sabtu itu 245.119 pelanggan. Pagi tadi sebetulnya sudah tinggal 280 pelanggan yang masih padam.
Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Hal ini diungkapkan pengamat kebencanaan Universitas Jember Joko Mulyono yang memprediksikan potensi bencana yang akan terus terjadi hingga bulan April mendatang. Dengan melihat intensitas hujan yang cukup tinggi disertai angin kencang, ancaman longsor dan puting beliung sangat tinggi di seluruh wilayah Jember. Bahkan Sabtu Minggu kemarin puting beliung sudah memporak-porandakan sebagian wilayah Jember seperti Lengkong, Ajung, Tegal Besar hingga Sumber Baru. Selain cuaca, dengan kondisi wilayah Jember yang dilingkari oleh pegunungan membuat ancaman bencana semakin kuat. Sehingga serapan air bila hujan tiba tidak lagi mampu ditampung oleh tanah di pegunungan, sudah pasti akan terjadi longsor. Serupa dengan bencana angin puting beliung, dengan semakin hilangnya gumuk yang berfungsi sebagai pemecah angin alami, bahaya angin kencang langsung berdampak pada pemukiman warga. Dengan fakta tersebut, masyarakat dihimbau untuk terus mewaspadai ancaman bencana, yakni bila tinggal di lereng pegunungan untuk terus waspada datangnya longsor. Selain itu, bila terjadi hujan deras disertai angin kencang, dihimbau untuk tidak berlindung di bawah pohon, karena bisa saja pohon tersebut tumbang. Untuk itu dihimbau untuk mencari alternatif lain, yakni bangunan yang cukup kuat untuk berlindung. Sebagai pengamat sekaligus juga kami sebagai relawan di Kabupaten Jember ini, kami melihat bahwa potensi bencana di Jember memang cukup tinggi, dan terutama adalah potensi banjir, kemudian tanah longsor, dan tidak kalah terunyamnya adalah puting beliung yang barusan kemarin lusa kita dihajar puting beliung mulai dari Lengkong, kemudian Bandara sampai arah ke barat, yaitu Sumber Baru, kemudian Perkotaan Lumajang dan sebagainya. Sehingga masih depan sampai mungkin ya Maret bahkan untuk April, kalau kemudian itu curah hujan lebih itu sangat mengkhawatirkan untuk di Jember. Karena itu harus kita himbau pada masyarakat, terutama saudara-saudara kita yang bermukim di lereng gunung, kemudian juga di pinggiran-pinggiran hutan, itu mungkin ada ancaman bencana bisa tanah longsor, banjir, bahkan puting beliung ini. Seperti puting beliung itu kan bahwa adalah bencana yang unpredictable, yang tidak diprediksi, dan itu adalah on-site, sudden, jadi quick, cepat, tiba-tiba yang tidak bisa diperkirakan. Itu yang puting beliung itu. Sehingga alat deteksi pun saya kira mungkin belum cukup kuat. Universitas Jember sudah punya alat deteksi itu ya, tetapi kan masih kecil dan mungkin kualitasnya juga perlu ditingkatkan. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Di sebuah dusun Gumuk Lomo, Desa Nogosari, Kecamatan Rambi Puji, Jember, terdapat tempat produksi batik yang dikelola oleh kalangan ibu-ibu rumah tangga. Meski keberadaannya di dusun yang terpencil, namun ada potensi tersendiri untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan produksi batik Nogosari ini, mereka lebih cenderung membuat motif batik dengan gambar kakao atau kopi. Karena di wilayah ini tak jauh dari tempat wisata pusat penelitian kopi dan kakao atau Puslit. Batik Nogosari yang diproduksi oleh ibu-ibu rumah tangga ini sudah berjalan 1 tahun. Bahkan meski usianya tak begitu lama, namun hasil batik mampu bersaing di pasar global. Selain itu juga, batik Nogosari ini juga pernah ikut serta pameran tingkat kabupaten dan tingkat provinsi Jawa Timur. Untuk harga batik Nogosari ini dibanderol dengan harga 150 hingga 300 ribu rupiah per lembar dengan kualitas batik tulis. Kopi dan kakao, karena kita punya wisata edukasi pusat penelitian kopi dan kakao. Tapi bukan itu aja Mas, kita punya pertanian karena kami memang memotivasi petani Mas, dari kedelai, padi, jagung, dan juga tebu. Untuk 1 potong itu 3 hari. 3 hari. Itu ukurannya berapa? 2 meter. Ukurannya 2 meter. Iya. 2 meter. Untuk harga sendiri untuk paling rendah 150. 150.
Dengan adanya pengembangan potensi desa ini, Esa Hosada selaku Kades Nogosari bersama staf lainnya berkunjung di tempat produksi batik Nogosari secara langsung. Dan Esa Hosada selaku Kades tempat dirinya akan terus memberikan dukungan dan pendampingan untuk mengembangkan produksi batik tersebut, karena ini juga bagian dari potensi desa. Kedepan, pemerintah desa akan memfasilitasi tempat galeri desa, di mana tempat galeri desa tersebut nantinya bisa dijadikan tempat hasil potensi desa seperti batik, anyaman bambu, dan lain sebagainya. Kita lihat Nogosari itu sangat luas, setelah itu rakyatnya juga sangat kreatif. Maka dari itu pemerintahan harus menggali terus potensi desa kita. Bagaimana kita harus menggali, perlu dukungan dan perlu bantuan juga. Maka dari itu ke depan kita akan membuat kios. Nah, rencananya kios itu akan memfasilitasi ataupun akan memberi contoh galeri ke depannya itu. Ini loh potensi desa kita, Desa Nogosari. Untuk terobosan pasarnya, ke depan untuk terobosan pasar, bila mana nanti ada kunjungan, kita akan arahkan ke galeri kita. Jadi di Desa Nogosari ini akan mempunyai galeri khusus untuk potensi desa kita. Dari Rambi Puji, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Tim dari PU Cipta Karya Kabupaten Jember yang didampingi pemerintah Desa Nogosari langsung tinjau lokasi jalan yang rusak parah, yakni di Dusun Gumuk Limo dan yang ada di dusun lainnya. Perencanaan perawatan jalan pedesaan ini akan dikerjakan di tahun 2019, dana yang akan diperoleh dari Provinsi Jawa Timur. Warga berharap dengan adanya kunjungan kali ini jalan pedesaan yang mengalami kerusakan parah ini segera diperbaiki. Jalan ini supaya cepat direalisasi. Masalahnya dengan jalan rusak gini, ini udah nggak lancar lagi pada ekonomi. Susah nggak kalau musim hujan? Kalau musim hujan, itu terutama ya air yang dari gunung tidak bisa teratasi. Sementara itu, menurut Kasih Perencanaan Desa Nogosari Kecamatan Rambi Puji bahwa perencanaan pemeliharaan jalan desa sepanjang 800 meter sudah diajukan ke Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 dan akan dilakukan realisasi pada tahun ini. Ini masalahnya kondisi jalan sudah lama, kita pengajuan ke provinsi, jadi masyarakat menginginkan jalan ini baik, akhirnya masyarakat mengajukan proposal ke provinsi. Alhamdulillah mungkin perencanaan ini bisa terrealisasi tahun ini. Gitu. Ini sudah berapa tahun kerusakan? Kalau kerusakan ini hampir 4 tahunan, Mas. Sudah lama sekali, mungkin bisa lebih. Dari Rambi Puji, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dukungan terhadap kandidat calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Jokowi Ma'ruf Amin terus mengalir dari berbagai kalangan. Di Jember, sekitar 200 kiai sepuh pengasuh pondok pesantren Kabupaten Jember mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Dukungan ini berdasarkan ittifak atau kesepakatan kiai sepuh yang dilaksanakan di pondok pesantren Nurul Islam atau Nuris, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari. Sesuai pertimbangan dari sisi fikih dalam Islam, para kiai sepuh NU ini menilai dari dua kandidat capres yang lebih maslahat memperjuangkan kemaslahatan umat adalah pasangan capres nomor urut 1 Jokowi Ma'ruf Amin. Seluruh masyarakat, para pengasuh pesantren se-Jember hari ini berkumpul di Pondok Pesantren Nurul Islam Antirogo Jember dalam kesepakatan yaitu ittifak untuk mendukung pasangan 01 yaitu Insinyur Haji Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Para masyayikh sudah sepakat bahwasanya adalah pasangan beliau 01 ini adalah pasangan yang paling pas dan sesuai dengan ittifak para masyayikh, maka kami di sini para masyayikh berkumpul untuk memenangkan pasangan 01 tersebut. Apa yang dilakukan oleh para kiai di sini? Ya, salah satunya adalah kami akan menyuruhkan kepada seluruh warga Mahdiin dan masyarakat Jember khususnya untuk bergerak cepat, karena dalam waktu yang kurang lebih 2 bulan ke depan kita harus bergerak cepat untuk memenangkan pasangan 01. Nantinya para kiai sepuh pengasuh pondok pesantren di Jember ini akan bergerak cepat mensosialisasikan visi misi pasangan calon 1 Jokowi Ma'ruf Amin kepada masyarakat luas. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.
20 desa yang mengalami listrik padam adalah Tempurejo, Wirowongso, Mumbulsari, Ambulu, Sidodadi, Andongsari, dan Curatakir. Pemadaman tersebut akibat 4 tiang beton PLN patah. Menurut manajer PLN area Jember, Adrian Eguspi, pemadaman listrik tersebut akibat tiang beton patah diterjang angin kencang. Adrian mengaku sedikit kesulitan memperbaiki jaringan listrik karena medan yang cukup berat. Tanggal 16 Februari semua sudah selesai ditangani oleh rekan-rekan semua, alhamdulillah. Namun dengan adanya bencana susulan kemarin kita sempat padam sebanyak 90.000 pelanggan di 3 lokasi. Namun sudah langsung ditangani oleh rekan-rekan, jadi sudah mulai diminimalkan. Tidak bisa cepat di sana itu yang terjadi adalah tiangnya patah gitu. Tiangnya patah, tiangnya roboh gitu. Nah, kalau tiang patah, tiang roboh, kami harus lakukan penggantian dengan yang baru. Lokasinya juga Ambulu itu beda kayak di Jember Kota. Kalau di Jember Kota ini kan lokasinya bisa tersuplai dari 2 GI. Adrian menambahkan pihak PLN hampir merampungkan perbaikan listrik yang padam akibat terjangan angin kencang pada Sabtu lalu. Namun karena kembali diterjang angin kencang untuk kedua kalinya, area listrik padam semakin bertambah. Perbaikan terus dikebut dalam 2 hari agar listrik kembali menyala secara normal. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pengadilan Negeri Jember, di mana pada hari ini tengah berlangsung pencanangan zona integritas. Dan pemirsa, acara ini juga dihadiri oleh Bupati Jember dan juga Forkopimda. Langsung saja pemirsa, berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Dalam acara deklarasi atau pencanangan pembangunan zona integritas ini turut hadir Bupati beserta Forkopimda Jember. Ketua Pengadilan Negeri Jember Bambang Pramudwianto langsung berkeliling kantor bersama Bupati dan juga Forkopimda Jember. Di sini Bambang menerangkan bagian dan ruangan yang ada di kantor pengadilan. Rombongan berlanjut ke ruang sidang utama untuk menyaksikan secara langsung deklarasi pembangunan zona integritas Pengadilan Negeri Jember. Dalam paparannya, Bambang beserta anggota pengadilan negeri lainnya bertekad untuk meraih wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dengan semakin terbuka, diharapkan tindak pidana korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri Jember bisa dihilangkan. Apalagi dengan adanya aplikasi online, masyarakat bisa memantau secara langsung mengenai perkembangan serta proses hukum yang sedang berjalan. Untuk melayani kepada masyarakat dan bebas dari korupsi, itu harapan seluruh dan masyarakat dan harapan saya dan harapan pimpinan Mahkamah Agung sesuai dengan visi misi Mahkamah Agung, yaitu terwujudnya badan peradilan yang agung. Untuk deklarasi ini sudah? Ya, deklarasi suatu tekad kemauan kita. Jadi bukan hanya di atas kertas lip service, tapi kita harus melakukan perilaku kita, harus perilaku yang mencerminkan tidak menerima suap dalam perkara apapun. Sementara itu, Bupati Jember Dr. Faida mengapresiasi dan mendukung langkah Pengadilan Negeri Jember dalam deklarasi zona integritas ini. Dengan semakin terbukanya informasi publik, diharapkan Pengadilan Negeri Jember ke depan bisa meraih predikat wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Wilayah bebas korupsi dan semangat hari ini kita dukung sepenuhnya karena sejatinya masyarakat pencari keadilan ingin pelayanan yang adil, ingin pelayanan yang jujur dan terbuka, terbebas daripada korupsi. Urusan korupsi ini urusan besar, jadi karena sudah juga ada di dalam surat Al-Quran yang menyebutkan juga bahwa hakim itu juga harus terbebas daripada korupsi. Oleh karenanya saya apresiasi dari Pengadilan Negeri Jember hari ini mendeklarasikan semangatnya dengan seluruh unsur pengadilan. Insya Allah sukses karena sebelumnya juga Pengadilan Negeri Jember sudah menjadi juara 3 nasional dan saya berharap prestasinya akan meningkat. Demikian tadi pemirsa serangkaian kegiatan deklarasi pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dari Pengadilan Negeri Jember. Saya Prima Irfantari, Yulis Adi melaporkan. Menurut data KPUD Jember, terdapat 6 dengan sebutan nama Tuhan yang akan mencoblos pada tanggal 17 April mendatang. Keenam nama Tuhan tersebut tersebar di 5 kecamatan, diantaranya adalah Kecamatan Arjasa, Balung, Kencong,
Patrang, dan Sumber Baru. Tuhan adalah nama warga yang menjadi pemilih Pilpres 2019. Keenam nama Tuhan berjenis kelamin laki-laki ini semuanya berstatus perkawinan atau menikah. Nama Tuhan dari Arjasa akan mencoblos di TPS 14, Tuhan dari Balung di TPS 22, Tuhan dari Kencong di TPS 79, Tuhan dari Patrang di TPS 12, dua Tuhan dari Sumber Baru mencoblos di TPS 19 dan juga 13. Hanafi, komisioner KPU menyatakan keenam nama Tuhan tersebut sebelumnya juga masuk dalam daftar pemilih pada pemilu 2014 lalu. Ya, jadi ada beberapa nama yang masuk dalam daftar pemilih tetap kita itu namanya itu memang Tuhan. Itu ada 6 nama, yaitu tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Jember, misalnya di Arjasa, ada di Patrang, ada di Balung, dan Sumber Baru. Ini sudah masuk sebagai data pemilih sudah sejak pemilihan sebelumnya. Jadi sampai hari ini nama itu juga masih terdaftar di dalam daftar pemilih tetap pemilu di 2019 ini. Daftar pemilih tetap di Pilpres 2019 di Jember ada sekitar 1.860 juta yang akan mencoblos di 766 TPS dan 4 TPS di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Jember. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Dua buaya berhasil diamankan oleh BKSDA Jember. Jenis buaya ini adalah buaya muara. Menurut Kepala BKSDA Wilayah 3 Jember, Setio Utomo, penemuan ini terjadi di lokasi yang berbeda. Untuk buaya yang besar ditemukan warga di daerah Maesan, sedangkan buaya yang kecil ditemukan di Sumber Sari. Keduanya tidak jauh dari pemukiman warga. Untuk buaya yang besar panjangnya sekitar 2 meter, sedangkan yang kecil masih 40 cm karena usianya baru 4 bulan. Hal ini bisa terjadi karena luapan air sungai sehingga buaya tersebut terbawa arus dan bisa sampai ke pemukiman warga. Sama-sama buaya muara. Memang yang terakhir ini yang lebih kecil. Kalau yang lain yang di Bondowoso itu lebih besar. Itu semua beneran dari masyarakat. Itu buaya peliharaan atau buaya yang untuk yang kecil? Ini kami juga masih belum tahu persis, tapi nampaknya ini masih liar ya. Iya. Kita juga akan ngecekin nanti ya. Kita lihat apakah emang ada yang melihara apa tidak. Setio Utomo menghimbau kepada masyarakat untuk melapor ke BKSDA jika menemukan hewan berbahaya atau dilindungi tersebut agar bisa dilakukan pengamanan. Untuk selanjutnya, BKSDA akan menyerahkan kedua buaya ini ke Predator Park di Malang agar lebih aman. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Di stasiun Jember, Mahfud MD disambut oleh Bupati Jember Dr. Faida. Rombongan pun langsung melakukan dialog di ruang tunggu stasiun Jember. Saat dikonfirmasi sejumlah awak media, Mahfud MD menjelaskan adanya gerakan Suluh Kebangsaan ini bertujuan untuk mengajak elemen masyarakat untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkokoh NKRI. Apalagi mendekati pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi, namun masyarakat justru disuguhkan teror dan juga ketakutan. Maraknya berita hoax juga membuat suasana di sebagian masyarakat Indonesia terprovokasi sehingga terjadi aksi saling serang khususnya di media sosial. Untuk itu dengan gerakan Suluh Kebangsaan ini masyarakat harus tetap bersatu untuk keutuhan NKRI. Ini berdemokrasi ini dengan tertib, jangan melempar hoax. Mari jadikan pemilu sebagai pesta demokrasi itu ya sebagai pesta. Pesta itu tidak ada yang menakutkan. Pesta itu selalu menyenangkan. Kalau pesta perkawinan itu kita memilih hidangan-hidangan sendiri. Kalau pesta demokrasi memilih calon-calon wakil kita sendiri, partai kita sendiri dan pasangan-pasangan menurut selera kita.
Usai berdialog di stasiun Jember, Mahfud MD beserta rombongan langsung meninggalkan tempat untuk melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi. Dari stasiun Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Di tempat pembuangan akhir atau TPA Pakusari yang memiliki luas lahan sekitar 7 hektar ini, setiap harinya sampah dari kawasan perkotaan Kabupaten Jember sebanyak 165 ton dikumpulkan. Dari 165 ton sampah, 60 ton diantaranya adalah sampah plastik yang setiap harinya kini sudah menumpuk menjadi ribuan ton. Ribuan ton sampah menumpuk dan menyisakan permasalahan tersendiri bagi pemerintah setempat dalam mengatasi sampah, utamanya sampah plastik. Hal itulah yang membuat para pekerja di TPA Pakusari yang berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember untuk terus berkreasi memanfaatkan sampah plastik tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan para pekerja di TPA Pakusari adalah mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar melalui proses destilasi penyulingan. Sampah-sampah plastik yang menumpuk di TPA oleh para pekerja dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam tangki reaktor dengan suhu yang sangat panas hingga menghasilkan uap polimer. Uap polimer yang terbentuk dari rantai hidrokarbon kemudian dipisahkan oleh 2 kondensor untuk menampung uap hidrokarbon berat dan ringan. Uap hidrokarbon berat kemudian diproses menjadi bahan bakar setara dengan minyak tanah atau solar. Sementara uap hidrokarbon ringan diproses menjadi bahan bakar minyak setara dengan premium. Bahan bakar yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan untuk keperluan operasional alat di TPA Pakusari yang salah satunya untuk mesin pemotong rumput. Kita jadi dari 2 liter ini namanya berkarya terus mengusulkan melalui APBD bahkan melalui investor agar sampah plastik yang hampir 40% itu tidak bisa diurai di TPA Pakusari ini bisa dijadikan memberi manfaat pada manusia maupun lingkungan dengan cara membuat reaktor pengelolaan limbah plastik menjadi BBM itu yang besar, kapasitasnya sampai bertonton. Sudah ada kemarin dari teman-teman Putra Jember sendiri, baik dari Panti maupun dari Dodo Ombo itu yang mau invest ke sini. Cuman kendalanya kan mereka tidak mempunyai izin usaha yang harus diajukan ke Bupati dan lain sebagainya. Selain untuk mengatasi permasalahan sampah plastik, upaya yang dilakukan para pekerja TPA Pakusari Jember ini juga untuk menekan biaya keperluan bahan bakar minyak di TPA terbesar di Jember ini. Kedepan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember akan terus berupaya meningkatkan produksi bahan bakar minyak dari limbah plastik ini agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Dari Pakusari, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Budidaya lebah madu ternyata memiliki keuntungan yang tak kalah manis dengan madunya. Dari 1 kotak sarang lebah madu bisa menghasilkan ratusan ribu rupiah dalam 1 kali panen. Dengan perawatan yang cukup mudah, memberi air gula dan mengontrol agar sarang lebah tidak diganggu oleh serangga lain, menjadikan budidaya lebah madu ini cocok untuk masyarakat yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Dalam 1 bulan, sarang-sarang lebah madu bisa panen hingga 2 kali. Menurut Heri Cahyono, dalam sekali panen, 1 kotak sarang lebah mampu menghasilkan 1 hingga 3 kotak kecil yang sudah siap dipasarkan. Dengan harga 1 kotak kecil madu mencapai Rp100.000. Kalau panen itu, Mas, 15 hari sekali. 15 hari sekali itu dalam 1 box ini kita kadang dapat 2 tepak, dapat 3 tepak seperti itu. Itu berapa beratnya, Pak? Kira-kira? Itu beratnya 7 on, Mas. Nggih, 7 on. Dijual harganya? Jadi itu harganya 100.000. Per kota itu, Mas. 100.000. Iya. Berapa on, Pak? Itu 7 on, Mas. Heri Cahyono menambahkan bibit lebah menghasilkan madu ini sengaja didatangkan dari Kabupaten Sumeneb, Madura. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.
Pemirsa, kali ini saya sedang berada di Naura Farm yang ada di Jalan Tidar, Kabupaten Jember. Nah, pemirsa jangan salah nih, karena pada kesempatan kali ini saya di sini tidak hanya akan memetik buah naga saja, tapi saya akan bermain-main dengan Kamila. Karena di sini akan dilaksanakan kegiatan berbagi bersama anak yatim. Banyak sekali kegiatan yang akan dilakukan, pastinya bersenang-senang dengan para anak yatim tersebut. Pemirsa, daripada Anda penasaran, mari ikuti saya. Puluhan anak yatim piatu yang ada di sekitar Kecamatan Sumbersari, Jember ini mengikuti kegiatan edukasi dan game yang diselenggarakan oleh warga, di mana mereka tergabung dalam komunitas Kamila Berbagi. Berbeda dengan komunitas sosial pada umumnya, komunitas Kamila Berbagi ini tidaklah memberikan sumbangan ke panti asuhan, melainkan mencari anak yatim piatu yang masih tinggal di rumah sanak keluarga mereka. Sebab banyak dari mereka kurang mendapatkan perhatian dari komunitas sosial ataupun para dermawan. Berbagai kegiatan menarik disajikan oleh penyelenggara. Salah satunya adalah penampilan edukasi sehat boneka tangan atau Sabota Show ini. Dengan sangat cekatan mereka menampilkan cerita keseharian anak tentang lingkungan dan kedisiplinan. Melalui media pembelajaran berupa boneka tangan yang sangat lucu dan menggemaskan. Pesan moral dapat tersampaikan dengan baik dan pastinya tidak membuat anak-anak jenuh untuk menyimaknya. Salah satu peserta, Tia, mengaku senang dan sangat berkenan jika memang kedepannya ia diajak kembali untuk mengikuti acara semacam ini. Pemirsa, kali ini saya sedang bersama Adik Tia, di mana Adik Tia ini adalah salah satu teman dalam kegiatan kali ini. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Adik Tia, apa kabar? Assalamualaikum. Adik, gimana perasaannya mengikuti kegiatan ini nih? Senang atau gimana? Senang apa gimana? Senang gitu. Tadi adiknya ngapain aja di sini? Nyanyi, terus apa lagi? Sekarang kembali bermain ya sama teman-teman ya. Terus katanya kalau kedepannya ada acara seperti ini lagi, adiknya mau ikut nggak? Mau, oke. Senang ya. Senang ya. Dulu dong. Selain peserta, kebahagiaan juga terpancar pada wajah pengelola Naura Farm, Bapak Nanang. Ia juga mengaku sangat bangga dan mendukung kegiatan positif seperti yang dilakukan oleh komunitas Kamila Berbagi kali ini. Pemirsa, kali ini saya sedang bersama Bapak Nanang, di mana beliau adalah owner di Naura Farm ini. Halo Bapak, apa kabar? Wah, waalaikumsalam. Ini sangat luar biasa sekali ya Bapak ya, acara pada pagi hari ini membuat saya bersemangat dan ceria sekali pastinya. Nah Pak, dengan adanya kegiatan dari Kamila ini ya Pak ya, berbagi dengan anak yatim, apresiasi Bapak sebagai owner yang bertempatan di sini bagaimana? Ayat 1 sampai 7 yang disampaikan oleh adik Rahu dan adik Safira. Saya bisa berikutnya, menyumbangkan acara berikutnya adalah buat
anak-anak yatim piatu yang tentu saja ini membanggakan dan semoga bisa berarti buat mereka. Pastinya bermanfaat bagi semua ya Pak ya. Nah, kita berbicara di Naura Fund sendiri nih Pak. Mungkin pemirsa masih ada yang belum kenal ya Pak ya. Nah, ini fasilitas apa saja sih Pak yang bisa kita dapatkan atau kita gunakan di sini Pak? Ya, ini adalah Naura Fund di mana bisnisnya adalah yang akan dibawakan oleh budidaya buah naga. Jadi kita jual buah naga. Nah, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada ini bisa digunakan oleh masyarakat. Yang sering digunakan ya fasilitas gedung ini, kemudian ada juga sound system, ada juga kalau diperlukan kita bisa menyediakan juga logistiknya. PO-nya juga ada ya Pak ya pastinya. Nah, pemirsa, semua kegiatan di sini sudah dilakukan dan ini adalah kegiatan terakhir kami di sini. Kita bakalan bersenang-senang ria bersama adik-adik untuk melakukan game pastinya. Yuk, Dek. Nah, pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Kamila Berbagi pada kesempatan yang sangat luar biasa kali ini. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember, Desi Suyatno Yoyo Puji melaporkan. Demikian tadi pemirsa Tajam Sepekan edisi hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasinya melalui Play Store. Saya Primar Santari bersama rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, salam 1TV.